Oke, kita ngobrol jujur-jujuran, Juk. Gue mau ngebahas satu penyakit yang jangan-jangan sekarang ini lagi lu alamin tanpa sadar. Sebuah penyakit yang jadi alasan kenapa banyak banget pengusaha gagal bahkan sebelum mereka benar-benar mulai. Namanya Shiny Object Syndrome. Coba deh jawab jujur di dalam hati lu. Udah berapa kali ganti bisnis? Berapa banyak ide yang awalnya lu garap, wah semangatnya kayak mau ngalahin dunia, tapi 3 bulan kemudian udah ditinggalin gitu aja? Gimana? Kena banget nggak alurnya? Awalnya lihat orang sukses dropshipping langsung ikut-ikutan. Pas sadar hasilnya kok seret, ganti haluan, bikin agensi. Nyari klien ternyata pusing juga. Kepikiran, mending F&B aja lah lebih pasti. Sekarang mungkin lagi ngelirik kripto atau afiliat, bener kan? Dan yang paling parah, di setiap belokan itu, lu selalu bilang ke diri sendiri, nah ini dia nih yang pas, terakhir. Tapi ujung-ujungnya, ya gitu-gitu aja, muter di situ doang. Dengerin gue baik-baik, lu gagal bertahan itu bukan karena lu sial, bukan juga karena kurang modal, apalagi kurang koneksi. Bukan, ini tuh gejala dari sebuah penyakit pikiran yang jujur aja nyerang hampir semua pengusaha pemula. Nah inilah nama penyakitnya, Shiny Object Syndrome. Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana lu kayak nggak bisa nahan diri gitu loh. Setiap ada peluang baru yang kelihatan lebih keren, lebih wah, lebih gampang kayaknya, langsung lu kejar. Dan yang lama ditinggalin gitu aja. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih bisa gitu? Ini bukan karena lu orangnya pelin-pelan atau lemah, bukan. Ini murni soal biologi, soal cara kerja otak lu yang lagi kejebak. Masalah utamanya, lu itu kecanduan dopamin, bukan kecanduan sama kerja kerasnya. Gini penjelasannya. Tiap kali lu nemu ide bisnis baru yang kayaknya, wow, keren banget nih. Otak lu itu langsung ngeluarin hormon namanya dopamin. Dopamin inilah yang bikin lu ngerasa semangat 45, optimis banget, ngerasa bisa menaklukkan dunia. Tapi, ini kuncinya, dopamin itu keluar bukan pas lu udah sukses, tapi pas lu baru ngebayangin bakal sukses. Nah, dari situ kebentuklah lingkaran setan. Coba lihat, pertama nemu ide baru, seru banget, dopamin langsung wush, naik, rasanya hidup lagi. Terus, lu mulai eksekusi, ternyata susah ya, nggak seindah bayangan. Hasilnya juga lama. Apa yang terjadi? Dopamin langsung anjlok. Lu mulai bosen, ngerasa kok gini doang. Nah, pas lu lagi ngerasa down inilah, otak lu teriak, cari dopamin lagi, cepat. Caranya? Ya dengan nyari ide baru lagi yang lebih seru. Dan ya gitu terus, muter-muter, nggak ada habisnya. Jadi, coba deh, renungin kalimat ini dalam-dalam. Bisa jadi selama ini, lo tuh sebenarnya nggak lagi bangun bisnis. Lo cuma lagi ngejar high-nya. Ngejar perasaan seneng pas nemu ide baru. Lo kecanduan sama bayangan suksesnya, bukan sama proses buat ngewujudinnya. Oke, sekarang pertanyaannya, emang kenapa kalau gitu? Apa ruginya? Nah, kita bahas biaya termahal dari penyakit ini. Yaitu, lo harus mulai dari nol lagi dan lagi. Gini, setiap bisnis, gue ulang ya, setiap bisnis yang sukses itu pasti ngelewatin fase namanya lembah keputusasaan. Ini fase di mana semangat di awal udah luntur, tapi hasil juga belum kelihatan. Di fase inilah semuanya kerasa berat, lambat, dan lu mulai mikir, salah jalan kali ya gue? Hampir semua orang nyerah di sini. Bedanya sama yang sukses apa? Yang sukses juga ngerasain ini semua. Bedanya cuma satu, mereka nggak kabur. Mereka terus maju, walaupun pelan. Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas banget apa kerugiannya. Lihat deh bar yang konsistensi. Awalnya emang pelan, naiknya dikit-dikit, tapi lama-lama dia melesat ke atas. Itu namanya compounding effect atau efek bola salju. Sekarang lihat bar yang gonta-ganti bisnis. Dia naik dikit, balik lagi ke nol. Naik dikit lagi, balik lagi ke nol. Nggak akan pernah bisa sampai ke titik ledaknya. Lu kehilangan efek bola salju dari waktu, keahlian, reputasi, dan kepercayaan orang. Oke, cukup ya tamparannya. Gue yakin lu udah ngerti masalahnya di mana. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, solusinya. Obat pertama buat penyakit ini namanya Solomon's Paradox. Apaan tuh Solomon's Paradox? Gini, ini tuh temuan psikologi yang bilang kalau kita, manusia, itu jauh lebih pinter dan bijak pas ngasih nasihat buat masalah orang lain. Tapi giliran buat masalah diri sendiri, ambyar. Kenapa? Soalnya emosi dan ego kita ikut main, jadi nggak bisa mikir lurus. Terus gimana cara pakainya? Gampang banget, ada 3 langkah. 1, tiap kali lu kegoda sama ide baru yang berkilau itu,
Jangan langsung gerak. Tahan dulu. Kasih jeda, minimal 72 jam. 2. Coba bayangin masalah lo ini bukan masalah lo, tapi masalah teman dekat lo. Ganti kata gue jadi dia. Nah, langkah ketiga, tanya ke diri sendiri. Kalau ini masalah temen gue, nasihat apa yang bakal gue kasih ke dia? Gue jamin, nasihat yang keluar bakal jauh lebih logis dan bijak. Oke, kalau tadi itu pertolongan pertama. Sekarang kita masuk ke obat jangka panjangnya. Ini mungkin yang paling berat, tapi juga yang paling ampuh. Namanya komitmen 10 tahun. Aturannya cuma satu, tapi tegas. Pilih satu industri, gue ulangin ya, industri, bukan satu produk atau satu ide bisnis. Contoh, lu pilih industri F&B. Di dalam situ, lu boleh ganti-ganti dari jualan kopi, terus ke catering, terus ke cloud kitchen. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu, lu loncat dari F&B ke agency, terus ke properti. Pilih satu lapangan dan main di situ selama 10 tahun. Nggak ada tawar-menawar. Kenapa harus 10 tahun? Lama banget. Ya karena jadi master itu butuh waktu. Lihat deh perjalanannya. Di tahun pertama dan kedua, lu bakal ngerasa kayak nggak ada kemajuan. Cuma belajar dasarnya doang. Masuk tahun ketiga dan keempat, nah di situ lu baru mulai bener-bener ngeh sama industrinya. Tahun kelima keenam, reputasi dan koneksi lu mulai kebangun. Sampai akhirnya, di tahun ketujuh ke atas, lu jadi orang yang dituju di industri itu. Orang baru yang masuk nggak akan bisa ngejar, lu udah terlalu jauh di depan. Dan ingat, efek bola salju tadi itu bukan cuma soal duit, sama sekali bukan. Aset yang paling berharga yang lu bangun selama bertahun-tahun itu justru yang nggak kelihatan. Keahlian lu yang makin dalam, reputasi lu yang makin kuat, jaringan lu yang makin luas, dan kepercayaan orang-orang ke lu. Semua ini, aset-aset tak ternilai ini, bakal langsung hangus tiap kali lu pencet tombol reset dan pindah industri. Jadi, intinya apa dari semua obrolan kita ini? Gini, lu tuh nggak butuh ide baru yang lebih jenius. Lu nggak butuh ikut-ikutan tren terbaru. Yang lu butuhin cuma satu hal, yaitu konsistensi. Coba deh bertahan sedikit lebih lama dari rasa bosan lu. Bertahan sampai lu akhirnya bisa metik hasil dari yang udah lu tanam selama ini. Kalau dari tadi lu ngerasa, wah ini gue banget, kok gue kesindir ya, itu bagus. Serius, itu bagus. Artinya lu udah jujur sama diri sendiri. Dan itu langkah pertama yang paling penting. Sekarang, tinggal langkah keduanya. Pertanyaannya bukan lagi, minggu depan gue coba bisnis apa ya? Ubah pertanyaannya jadi, industri apa yang mau gue taklukin selama 10 tahun ke depan? Nah, coba renungin itu baik-baik.